Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil majid yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Ayat sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita memulai pengajian kita dengan kitab Syarah Kasifatus Saja. Syarah Kasifatus Saja, syarah dari kitab Matan Safinatun Najah. Mudah-mudahan dengan wasilah kitab ini semakin bertambah keilmuan kita dan juga semakin bertambah nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Musannif wal Mu'allif, pengarang kitab ini, memulai dengan menorehkan satu buah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayulillah bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, pakai fiddin, maka diberikan pemahaman dalam urusan agama. Dan juga musannif, pengarang kitab ini, memulai dengan membaca basmalah, karena membaca bismillah, menulis bismillah itu sesuatu yang merupakan nilai kebaikan. Bahkan disunnahkan kita untuk membaca bismillah di awal aktivitas kita, di awal pekerjaan kita. Ghairul muhkirat, selain dari perkara-perkara yang direndahkan, perkara-perkara yang hina. Karena membaca basmalah ini menunjukkan bahwa kita itu memulai sesuatu, itu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ada dua sifat di sini, sifat awal dan sifat tsani. Sifat Ar-Rahman dan juga sifat Ar-Rahim. Dua-duanya salah satu dari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama baik. Alhamdulillahilladzi, segala puji lillahi. Alhamdu di sini menggunakan alif lam istiqraqiyah. Istiqraqiyah ini menunjukkan kullun. Kullun itu artinya tiap-tiap, semua, segala. Jadi alif lamnya masuk kategori istiqraqiyah. Istiqraqiyah ini adalah bahwa menunjukkan segala pujian, segala sanjungan itu lillah, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak layak untuk dipuji. Walaupun ada, kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi kalimati alhamdulillah. Alladzi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdalit ta'at. Alladzi waffaqa, zat yang telah memberikan pertolongan. Waffaqa, sering kita mendengar taufik, waffaqa, pertolongan. Kepada siapa Allah memberikan pertolongan? Man syaa, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Man syaa, orang yang dikehendaki. Orang-orang yang dikehendaki ini berarti orang-orang yang memiliki usaha, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, maka diberikan pertolongan oleh Allah. Setiap sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Fatihah. Di situ ada kalimat, ada emosional, ada hubungan erat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kepadamu ya Allah kami beribadah. Di sini menunjukkan adanya usaha. Baru wa iyyaka nasta'in. Dan kami ya Allah minta pertolongan. Maka mansya'ah di sini bahwa banyak sekali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah karena mereka memang punya usaha. Sehingga pertolongan Allah itu turun, pertolongan itu nampak. Pertolongan Allah itu diterima dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Mansya. Siapa orang-orang itu? Min ibadih, yaitu dari golongan hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Untuk apa pertolongan Allah itu diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki? Li adai afdalit ta'ati, untuk melakukan ketaatan-ketaatan ya, yang utama. Kita mampu mendirikan sholat 5 waktu bukan karena kita sehat, bukan karena kita memiliki kekuatan, melainkan karena ada pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Bukan karena kita sehat, kita mampu berjamaah ke masjid, bangun subuh, bisa. Ya buktinya banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah tapi tidak dipilih oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak ada usaha, kemauan untuk datangi pertolongan Allah. Kita mampu bangun malam mendirikan sholat tahajud karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita adalah golongan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Waqtisabi akmalis sa'adah, dan pertolongan Allah itu juga diberikan kepada orang yang selalu berusaha akmalis sa'adah. Ya, dalam rangka dalam apa? Akmal, ya. Menyempurnakan, lebih sempurna dari kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi pertolongan. Sering kita menyebutkan wabillahi taufiq wal hidayah. Adanya jalan, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku dilanjutkan oleh musannif untuk membaca tasyahud. Menyaksikan, sebagai pengakuan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang haknya disembah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muttasifu, yang menyifati bi jami'il kamalati, seluruh ya, sifat-sifat yang sempurna, seluruh. Kita tahu bahwa sifat Allah lah yang sempurna. Sifat makhluk tidak sempurna. Allah yang menyifati semuanya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi anna sayyidana Muhammadan, bahwasanya junjungan kita semua, manusia istimewa, Kanjeng Nabi Muhammadan, yaitu Muhammad, abduhu, kita akui bahwa Nabi kita adalah hambanya Allah. Bahkan Allah telah mengakui bi ibadih, yaitu dengan hamba, bi abdihi, dengan hamba. Kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bi 'abdihi, dengan hamba. Manusia yang telah diakui kehambaannya oleh Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya junjungan Nabi kita Muhammad abduh, hambanya Allah, wa rasul, dan juga sebagai utusan. Allah yang langsung memberikan pengukuhan bahwa Muhammad sebagai utusan Allah itu langsung di dalam Al-Quranul Karim dengan turunnya surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bahkan Allah menyebutnya dengan kalimat sumpah, qasam, wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka
laminal mursalin, sesungguhnya kamu ya Muhammad sebagai utusan. Innaka laminal mursalin. Abdulul makhluqat. Kan musannif ini menambahkan dengan kalimat abdulul makhluqati, makhluk dari makhluk-makhluk yang paling utama, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi, dan sahabat-sahabat Muhammad, al-anjumin nirani, yang menjadi anjumi, ya, nujum, bintang-bintang, an-nirani, yang menyinari. Salatan wa salaman daimaini, mudah-mudahan salatan dan juga salam daimaini, langgeng dua-duanya, yaitu salawat dan salam, madamat til ardu was sama, selama masih adanya dunia dan juga langit, langit-langit. Amma ba'du, adapun setelah musannif ini membaca basmalah, hamdalah, syahadat, salawat dan salam, fayaqulul abdul fakir, maka berkata al-abdu, seorang hamba, al-fakiru, yang butuh, al-mudirru, ya, sama al-mudirru dengan al-fakiru, al-mudirru, yang butuh apa? Li rahmati rabbihil alimil khabir, butuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang alim dan juga maha khabir. Khabir di sini artinya selalu mengawasi, selalu waspada. Jadi kalau kita mungkin dengan adanya CCTV kita merasa diawasi dan kita takut jika kalau melakukan sesuatu di satu tempat yang ada CCTV-nya, terpantau kita lewat monitor CCTV. Tapi padahal kehidupan kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat al-khabir. Allah mengawasi. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, gerak kita. Bahkan di kiri kanan kita dalam kehidupan kita ini selalu dihimpit oleh dua malaikat pencatat. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kenapa musannif ini merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan alasan likasrati taqsiri wal masawi. Karena begitu banyaknya kehilafan, kelalaian, wal masawi, dan juga kesalahan-kesalahan dalam kehidupan. Al-insan wal khata wa nisyan. Sombong manusia kalau di hadapan Allah tidak mengakui kesalahan, tidak mengakui kekurangan. Maka dicontohkan oleh musannif pengarang kitab ini, ya, bahwa merendahkan diri di hadapan Allah sebagai al-hakir, yang butuh, ya, al-mudiru li rahmati rabbi, karena di kasrati taksir wal masawi. Siapa beliau? Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, guru kita semua dan guru dari guru-guru kita semua, guru-guru dari guru-guru kita semua. Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Asy-Syafi'i, ya, bangsa Imam Asy-Syafi'i madhaban, yaitu madhabnya. Al-Bantaniyu, bangsa Banten, ikliman, wilayah, provinsi Banten, wilayahnya Banten, sama Jawa ya, Jawa. Tanara Banten, Sopang ya, Tanah Banten ya. Mansa'a wadaran wa mansaya, mansa'a, tumbuh, lahir. Imam Nawawi ini lahir, mansa'a wadaran, dan tinggal dia rumahnya itu di mana? Di Tanah, wilayah Banten al-Jawi. Ghafarallahu dzunubahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dzunubahu, dosanya, ya,
Syekh Imam Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi. Seakan-akan musannif ini menjadi orang ketiga, menjadi orang ketiga. Jadi butuh juga dengan doa-doa kaum muslimin, ya. Butuh dengan doa-doa para santri-santrinya, penerus-penerusnya, bahkan kita yang masih takzim mengambil keberkahan dari kitab yang sampai hari ini di seluruh pesantren Nusantara bahkan luar negeri masih menggunakan karangan-karangan beliau. Wasatara fid daraini, wasatara di sini kita tahu fil madi menunjukkan bahwa di sini ada domir yang dibuang, wasatar, dan mudah-mudahan menutupi. Siapa yang menutupi? Yaitu Allah Subhanahu wa taala fid daraini, dari dua tempat, dunia dan akhirat, uyubahu, aib-aibnya. Ya, setiap manusia pasti punya kesalahan, setiap manusia punya aib. Yang bisa menutupi aib seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan tegak karena Allah yang menutupi aib-aib kita. Kita masih bisa bersudah gurau, tertawa, berbahak lebar karena Allah menutupi aib-aib kita. Begitupun dicontohkan oleh al-musannif pengarang ini kita Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan rahmatnya, membutuhkan maghfirahnya, merendahkan dirinya sebagai al-fakir, sebagai hamba, sebagai al-mubdir, ya, di kasrat taksiri wal nasab. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita hari ini, kitab Kasyifatus saja bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini membawa keberkahan, kemanfaatan, ilmu yang manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.